baik menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita tetap sehat. Malam. Dan selaku umat percaya, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat kesehatan kita boleh dimungkinkan untuk berjumpa kembali dalam acara webinar di malam ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Bapak J. Tomagola SPD. Selamat malam Pak. Salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih untuk kehadirannya. Mana nama guys Indonesia Timur guys jam 7. Oh iya Pak. Yang kami hormati Bapak Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Joseph Tetelepta SPD MPD. Yang kami hormati ibu-ibu narasumber yang telah menyiapkan diri untuk berbagi pengalaman baik di malam ini, serta Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada, salam dan bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali seluruh kegiatan kita di malam ini, mari kita sama-sama sejenak tunduk untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya Bapak Ibu, selanjutnya kita ikuti prakata singkat yang akan disampaikan oleh Ketua Guru Penggerak Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Ocep Tetelepta, dengan hormat kami persilakan. Oke, terima kasih Ibu Moderator yang luar biasa. Dengar suara saya, Bu? Dengar Pak, dengar. Oke. Jelas, jelas. Jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Maluku Tengah, Bapak J. Tomagola yang selalu bersama-sama dengan kami, para narasumber yang luar biasa, dan Bapak Ibu guru hebat yang hadir di Zoom ini. Sebelumnya, saya sebagai penggerak komunitas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Cabang Dinas Kabupaten Maluku Tengah dan Bapak Ibu hebat semuanya di Zoom ini. Bapak Ibu, ini adalah webinar kita ke-8 yang komunitas kami lakukan, dan di hari ini kami mengangkat tema itu menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Ini kami maksudkan supaya kita sebagai guru lebih lagi merefleksikan diri kita, apakah kita telah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam pembelajaran kita atau belum, supaya kita itu bisa menjadi hamba dalam melayani murid-murid kita di sekolah. Kami juga mengharapkan Bapak Kepala Cabang Dinas untuk selalu bersama-sama dengan kami, karena di bulan Februari ini ada tanggal 13, tanggal 16, 21 itu kami akan ada juga webinar-webinar. Karena itu sekali lagi harapan kami Bapak Kaca bisa bersama-sama dengan kami. Saat ini juga ada 2 pemateri yang luar biasa, dan mereka adalah guru penggerak dan pengajar praktik. Dan mereka akan menyampaikan praktik-praktik baik yang telah mereka lakukan di sekolah mereka masing-masing. Saya berharap bahwa Bapak Ibu semua bisa mengikutinya dengan baik, supaya ada hal-hal baru yang kita bisa ambil sebagai praktik baik daripada para narasumber ini, sehingga bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Akhirnya, saya mengundang Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka webinar kita di saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya baik, terima kasih Bapak Ocep.
Selanjutnya kita ikuti sambutan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan webinar praktik baik pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk yang akan disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Kabupaten Maluku Tengah, Bapak J. Tomagola, SPD, dengan hormat disilakan. Ya, terima kasih Ibu. Iya Pak, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak. Dengar suara atau Bapak Ibu? Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Jelas. Yang terhormat Pak Ocep, Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Maluku Tengah, sekaligus pengambil inisiator untuk melaksanakan kegiatan webinar di malam ini. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu guru hebat yang kami hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Shalom. Sebagai orang percaya, wajib di kesempatan ini, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia, terutama karunia kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan webinar ini sesuai rencana yang dilakukan. Dan sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf Bapak Ibu, tadi ada maaf terlambat sedikit, tapi diupayakan sehingga bisa jalan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan webinar yang dimotori oleh guru penggerak Kabupaten Maluku Tengah ini sudah berapa kali. Minggu kemarin itu dilaksanakan oleh komunitas di Kecamatan Tehuru Teluti yang dimotori oleh Pak Idam, dibuka oleh saya juga, dan hari ini dilaksanakan oleh Pak Ocep sebagai ketua komunitas dengan mengusung tema menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran Bapak Ibu. Luar biasa tema yang diusung oleh Pak Ocep. Nah, harapan Bapak Ibu dalam tema ini bisa mendorong Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana caranya menerapkan sebuah pembelajaran yang mengarah kepada pendidikan Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Itu harapan. Nah, kegiatan semacam ini juga Bapak Ibu itu untuk menambah pengetahuan kita semua. Olehnya itu, saya berharap sungguh untuk semua guru di Kabupaten Maluku Tengah. Jadi kita tidak membedakan bahwa ini guru SMA, guru SMK dan lain sebagainya, tapi kita berada pada satu bingkai, yaitu bingkai kebersamaan guru untuk semua berkomitmen untuk bagaimana caranya kita membangun pendidikan di Maluku Tengah ini supaya dia bisa sama dengan kabupaten yang lain. Nah, tentu dengan sendirinya semangat ini dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian sehingga bisa membuang waktu walaupun di malam hari tapi masih semangat untuk mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu. Ini bertanda bahwa Bapak Ibu tetap memiliki semangat itu. Olehnya itu Bapak Ibu saya berharap kegiatan ini mari diikuti dengan baik. Jangan melihat siapa yang memberikan materi, tapi harus melihat apa yang diberikan itu. Jadi pada prinsipnya begini Bapak Ibu. Saya punya filosofi tersendiri begini. Yang keluar dari anusnya ayam itu tidak selamanya kotoran, tapi telur juga. Olehnya itu jangan kita melihat bahwa ini yang memberikan si A, si B, ini kita sama-sama. Tapi apa yang dia miliki, kelebihan yang dia miliki, dia berikan kepada kita. Dan itu mari kita ambil. Saya juga masih banyak kekurangan Bapak Ibu, dan saya harus belajar banyak dari Bapak Ocep Dorang. Mereka ini termasuk guru penggerak angkatan pertama Bapak Ibu luar biasa. Dan sepanjang mereka berada, mereka tetap membangun pendidikan lewat kegiatan-kegiatan macam ini. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, kalau kegiatan-kegiatan berikut, tolong mengajak teman-teman guru yang lain supaya bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Lebih banyak mengikuti, itu lebih bagus. Bukan itu saja kegiatan kemarin yang dilaksanakan oleh Bapak Ocep, yaitu mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana caranya menjadi seorang guru penggerak. Itu juga luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya memberikan apresiasi sungguh kepada Bapak Ibu sekalian.
kalau dari sekian guru penggerak Maluku Tengah dan semua kabupaten, 11 kabupaten kota Maluku Tengah masih berada pada urutan di atas Bapak Ibu. Itu jadi semangat yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru di Maluku Tengah, baik itu guru TK SD, bahkan SMP, SMA, dan SMK itu luar biasa sekali. Saya memberikan apresiasi sungguh kepada Bapak Ibu, dan lewat kesempatan ini saya memberikan ucapan selamat kepada Bapak Ibu dalam mengikuti webinar dimaksud, dengan harapan menjadi nilai tambah buat Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum saya akhiri, mari dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan webinar guru penggerak Kabupaten Maluku Tengah dengan topik menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran secara resmi dibuka. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. 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 Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas sambutannya sekaligus telah membuka kegiatan kita di malam ini. Semoga harapan yang disampaikan dapat kita sikapi dengan baik sebagai guru dalam memajukan pendidikan di kabupaten yang sama-sama kita cintai ini. Baik Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, kita berpindah kepada acara yang sudah kita nanti-nantikan, yaitu kegiatan webinar ini. Dan narasumber kita yang pertama yang akan berbagi dengan kita di malam ini yaitu Ibu Adeline Waisilaine. Beliau adalah pengajar praktik, guru penggerak juga, mungkin tidak asing bagi kita. Halo Ibu Ade, selamat malam, selamat baku dapat lagi. Selamat malam sehat Ibu, ya Ibu. Bapak Ibu guru hebat yang lain, semuanya selamat malam. Ya, terima kasih Ibu. Beliau adalah pengajar praktik pada guru penggerak dan berasal dari SMP Negeri 23 Kabupaten Maluku Tengah. Oh maaf Ibu, SMA Negeri 23 Kabupaten Maluku Tengah. Ya Bapak Ibu, saya berharap semoga kegiatan ini dapat kita ikuti dengan baik, dan kesempatan ini saya berikan kepada Ibu Ade untuk bisa berbagi dengan kita. Kepada Ibu kesempatan diberikan. Terima kasih Ibu Nova. Selamat malam Bapak Ibu, Bapak Kepala Cabang Dinas Kabupaten Maluku Tengah yang saya hormati, Bapak Ocep selaku Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Maluku Tengah, dan Bapak Guru hebat semua yang sudah boleh bergabung dalam webinar kami di malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, dan terima kasih bagi guru penggerak yang sudah boleh mempercayakan saya untuk ada dalam webinar ini sebagai narasumber yang akan membawakan hal baik atau praktik baik yang saya lakukan setelah saya mengikuti program guru penggerak. Ya, Bapak Ibu, saya izin share dulu. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Ibu. Bisa, mantap. Ya. Ya, Bapak Ibu, malam ini kita akan melihat bersama tentang bagaimana penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Khususnya apa yang sudah saya pelajari dalam program guru penggerak dan implementasinya dalam pembelajaran yang saya lakoni selama ini. Untuk ketahuan Bapak Ibu, saya adalah guru bahasa Inggris di SMA 23 Maluku Tengah. Bapak Ibu, di malam hari ini saya mau menyampaikan beberapa hal yang saya rasakan ketika saya mengikuti program guru penggerak. Sebelumnya itu ada banyak hal yang saya lakukan, yang saya rasakan bahwa yang saya lakukan itu keliru. Setelah saya mempelajari, saya belajar dalam program guru penggerak. Nah, dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini secara tidak langsung melalui program ini dia merubah pola pikir saya yang selama ini saya jalankan yang berdasarkan apa yang saya pikirkan. Ternyata ada hal-hal baik, ada hal-hal yang terlewatkan ketika saya mempelajarinya.
Nah, Bapak Ibu, ada beberapa pemikiran KHD yang saya ambil atau saya pelajari dalam program Guru Penggerak. Yang pertama itu tentang pendidikan. Pendidikan itu sebenarnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang saya lupakan adalah menuntun kodrat anak. Selama ini saya lupakan, saya abaikan, dan saya selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan saya. Nah, dari pemikiran KHD ini Bapak Ibu, kita belajar bersama bahwa sebenarnya pendidikan itu adalah menuntun. Kita menuntun anak-anak kita yang dengan kodrat mereka sehingga mereka mencapai satu keselamatan atau kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini pemikiran yang pertama yang saya ambil, yang saya dapat ketika saya mengikuti program Guru Penggerak. Yang kedua, bahwa peran pendidik itu diibaratkan seorang petani. Tentu kita tahu bahwa seorang petani itu dia akan menanam benih, kemudian dia akan memelihara, dan seorang petani tidak hanya menanam satu macam tanaman saja, tetapi bermacam-macam. Nah, kita tahu bahwa tugas petani itu merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya, yang tentu beda jenis, beda perlakuannya. Artinya bahwa sebagai seorang guru harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Jadi pembelajaran kita itu berorientasi pada kebutuhan siswa kita. Selama ini mungkin yang kita lakukan adalah apa yang menjadi capaian kurikulum, apa yang kita rasa enak untuk kita melakukannya dalam pembelajaran. Metode-metode yang kita gunakan mungkin kita anggap bahwa itu baik bagi anak-anak kita, tetapi sebenarnya apa yang kita lakukan belum memfasilitasi keberbedaan dari kebutuhan belajar siswa kita. Mungkin kita temukan ada anak-anak kita yang ketika belajar mereka lebih senang bermain, ketika belajar mereka lebih senang bercerita dan sebagainya. Nah, itu karena saya merasa bahwa saya belum mempelajari tentang kebutuhan-kebutuhan siswa dalam belajar yang sangat beragam. Pemikiran yang ketiga adalah didiklah anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kadang-kadang saya sebagai guru itu selalu membandingkan dengan ketika saya masih sekolah dulu. Waktu saya sekolah dulu, guru saya mengajar dengan metode begini, saya bisa menguasainya, saya bisa memahaminya, bisa saya menjadi orang yang pintar dan sebagainya. Dan ketika saya menerapkan itu ke anak-anak zaman sekarang, sudah tidak pantas lagi, mereka sudah tidak bisa memperhatikan apa yang saya berikan dengan metode-metode yang pernah saya rasakan, yang pernah saya alami ketika saya masih sekolah. Nah, bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakter sejak lahir. Nah, tugas kita sebagai guru adalah membimbing agar muncul sifat-sifat yang baik. Ya, kodrat alamnya Bapak Ibu. Jadi, kita sebagai guru punya tugas untuk membimbing anak-anak memunculkan sifat-sifat mereka yang baik. Tentu anak-anak ada yang sifatnya buruk dan ada yang baik. Tetapi tugas kita guru, jangan kita melihat anak kita yang temperamennya kurang bagus atau anak yang nakal dan sebagainya, lalu kita mengesampingkan dia. Kita tidak peduli lagi untuk dia. Tetapi tugas kita adalah membimbing dia supaya sifat-sifat baik yang ada pada dirinya itu lebih dominan daripada yang buruk. Kita sebagai guru juga harus membekali anak dengan keterampilan sesuai zamannya, sehingga mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Saya rasa ini yang sekarang digaungkan oleh pemerintah, bagaimana kita guru juga mempelajari apa yang sedang berkembang di zaman ini. Nah, untuk itu tidak salahnya, misalnya kita guru juga aktif dengan TikTok dan sebagainya yang sementara ini sangat digandrungi oleh anak-anak didik kita. Kita juga harus tahu
Karena itulah zaman mereka. Kita tidak bisa lagi seperti dulu zamannya kita. Karena zaman itu sudah berubah. Sehingga kalau gurunya kreatif, gurunya juga bisa memanfaatkan teknologi di zaman sekarang. Pasti siswa-siswanya juga punya keterampilan yang baik dan mereka bisa berkarya dengan kemajuan teknologi sekarang. Bukan hanya bermain game dan sebagainya, tetapi ada hal-hal baik yang mereka bisa gunakan sebagai keterampilan mereka di hari depan. Yang berikut Bapak Ibu, bahwa perhatikan kodrati anak dalam pembelajaran. Nah, ini yang penting. Kita harus pelajari tentang kodrati anak dalam pembelajaran. Kita sering menemukan anak-anak yang malas belajar, kita sering menemukan anak-anak yang bercerita saat belajar, dan hal-hal lain yang mereka lakukan. Konsentrasi kurang dalam pembelajaran dan sebagainya. Nah, dalam pembelajaran di kelas, hendaknya guru memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Dunia anak kita masih dalam dunia bermain. Nah, dengan demikian hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak bosan. Karena dunia ini dekat dengan kehidupan mereka. Dan dari semuanya itu Bapak Ibu, ada 4 yang tadi saya ambil. Dari semuanya itu yang paling penting, bahwa kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan. Jadi siswa tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, apa yang kita suruh dan sebagainya, tetapi siswa akan melihat apa yang gurunya buat, maka dia akan meniru. Kita akan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita juga sebagai guru harus membangun semangat mereka untuk belajar. Jangan kita membunuh semangat mereka, karakter mereka dengan kata-kata kita. Ini yang mungkin sering kita lakukan juga dalam pembelajaran-pembelajaran, sehingga anak-anak itu juga punya cap tersendiri untuk guru. Malas guru ini, dia terlalu cerewet dan sebagainya. Tapi mari kita sebagai guru membangun semangat mereka. Jangan biarkan anak-anak kita lesu dalam belajar. Kemudian kita juga harus memberi dorongan atau motivasi bagi anak-anak supaya mereka tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia dan terampil. Nah, Bapak Ibu, dari beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya malam hari ini menyampaikan satu praktik baik yang saya lakukan dalam pembelajaran saya di kelas. Bapak Ibu, tentu kita semua juga merasakan ketika kita sekolah bahwa bahasa Inggris itu sangat susah ya Bapak Ibu ya. Sangat sulit, tulisnya lain, bacanya lain, satu kata banyak artinya, dan sebagainya. Sehingga sudah menyulitkan kita. Sebelum kita belajar lagi, kita sudah merasa kesulitan menguasai atau mempelajari bahasa Inggris. Nah, hal ini juga terjadi di sekolah saya Bapak Ibu. Anak-anak itu sebelum belajar lagi, mereka sudah berada dalam satu tekanan yang berat, merasa bahwa bahasa Inggris itu sulit. Hal itu yang membuat mereka, sebelum mereka belajar lagi, mereka punya motivasinya sudah tidak ada. Mau menguasai bahasa Inggris dengan cara bagaimana mereka tidak tahu. Nah, dari kehidupan mereka tadi, seperti apa yang tadi saya sampaikan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrati anak kita itu dalam hasil bermain. Nah, makanya saya mengambil satu permainan untuk bisa mengajar satu materi dalam bahasa Inggris, yaitu memberikan pendapat. Jadi anak-anak ini diajar untuk memberikan pendapat. Kalau memberikan pendapat dalam bahasa Indonesia saja, kadang-kadang anak kita itu tidak mau karena mereka tidak mau berbicara. Mereka takut berbicara dan sebagainya. Banyak hal yang menghalang, yang membatasi mereka berkembang dalam memberikan pendapat mereka. Nah, di bahasa Inggris ada satu materi kita tentang giving opinion atau memberikan pendapat dengan percakapan. Biasanya materi ini diberikan dalam bentuk percakapan-percakapan. Tetapi ketika saya melihat anak-anak saya itu, mereka cepat bosan ketika materi itu disampaikan hanya dengan dialog, lalu mereka bercakap-cakap dan sebagainya. Kemudian saya mengambil satu model pembelajaran dengan
opinion board game. Jadi materi ini disampaikan dengan cara bermain. Kalau anak-anak itu kan sudah biasa bermain ular tangga ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini tidak seperti ular tangga. Saya buatnya dalam sebuah papan permainan yang saya namakan opinion board game. Nah, dalam pembelajaran ini Bapak Ibu, kita hanya perlu menyiapkan dadu, satu dadu. Ya Bapak Ibu, kita biasa dengan dadu Bapak Ibu ya, karena kita biasa main ular tangga, main apa lagi ya, halma dan sebagainya. Nah, saya ambil dari barang-barang yang dibuang ya Bapak Ibu ya, yang sudah bekas pakai, sehingga anak-anak juga bisa bikin sendiri dadunya, mereka juga bisa mencari pion mereka sendiri dan sebagainya. Jadi hal-hal yang dekat dengan mereka. Ada barang-barang yang tidak terpakai lagi, kami pakai untuk jadi alat permainan ini. Jadi ada pakai tutup botol aqua dan sebagainya yang anak-anak suka lah, yang mana mereka sering gunakan atau mereka minum gitu, kesenangan mereka ambil untuk mereka punya pionnya masing-masing. Nah, jadi dalam kegiatan ini hanya kita perlukan satu dadu dan pion untuk anak-anak, kemudian ada board game yang saya sediakan. Di dalam papan permainan ini Bapak Ibu, saya sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan di mana siswa itu akan memberikan pendapat mereka sesuai dengan pertanyaan ini. Nah, tidak semua dari papan permainan ini hanya berisi pertanyaan, tetapi ada juga yang namanya move one step. Jadi ketika mereka bermain, mereka sampai dengan move one step, berarti perintahnya adalah mereka maju satu langkah lagi. Setelah itu ada pertanyaan, kemudian ada lagi yang disuruh back to start, berarti mereka harus kembali ke start lagi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini bentuk board game-nya yang saya rancang untuk pembelajaran memberikan pendapat ini Bapak Ibu dalam bentuk permainan seperti ini yang saya rancangkan. Kemudian langkah-langkah bermainnya seperti ini Bapak Ibu. Tentu kita sudah tidak asing lagi. Bapak Ibu, kalau kita memaksakan anak untuk langsung memberikan pendapat, mungkin itu sulit bagi mereka. Apalagi dalam bahasa Inggris. Nah, untuk itu saya pada awal permainan itu membagi siswa itu dalam kelompok diskusi. Mereka akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di papan permainan, kemudian menuliskan pendapat mereka sesuai dengan pertanyaan itu. Jadi ada 10 pertanyaan di papan board, di papan permainan, itu berarti ada 10 pertanyaan yang harus mereka jawab. Tetapi satu pertanyaan itu diberikan jawabannya itu harus lebih dari 1. Jadi anak harus menyediakan jawaban yang lebih dari 1 pada 1 pertanyaan. Itu. Kemudian dari situ semua siswa kita siapkan meja permainannya seperti ini Bapak Ibu, kita masih pakai yang seperti ini. Terus semua kelompok itu berdiri mengelilingi meja. Dibagi ada 4 kelompok atau 5 tergantung dari Bapak Ibu punya jumlah siswa di kelas. Kemudian semua kelompok berada di sekeliling papan permainan atau board game untuk kita memulai permainan di sini. Gurunya memberikan instruksi, kemudian Bapak Ibu siswa mulai bermain. Jadi permainannya tidak jauh dari langkah-langkah yang ada di permainan ular tangga, gitu. Jadi permainan dimulai dengan orang pertama pada tiap kelompok. Dia melemparkan dadu, kemudian ketika dadunya itu menunjukkan angka 6, maka kelompok itu mulai menaruh pionnya pada kotak start. Jadi mereka mulai permainan itu. Nah, ketika dia dapat poin 6, Bapak Ibu, dia akan diberikan kesempatan untuk bermain sekali lagi. Saya rasa dia tidak jauh seperti ular tangga. Nah, tetapi bukan orang pertama lagi yang melempar dadu. Diganti dengan orang kedua pada kelompok tersebut. Setelah mereka bermain, ketika pionnya itu ada dalam kotak pertanyaan, maka siswa akan memberikan
pendapat sesuai dengan pertanyaan di mana tempat pionnya berhenti. Begitu Bapak Ibu. Jadi dia akan memberikan pendapatnya. Kemudian kalau dadunya itu tidak menunjukkan angka 4, jadi ketika dia sudah bermain, masuk di start, kemudian dia bermain lagi, dapat 3 misalnya, dia jalankan pionnya hampir 3 langkah, kemudian dapat pertanyaan, dia memberikan pendapat. Nah, permainan selanjutnya akan diserahkan kepada kelompok yang berikut. Jadi permainan di kelompok itu akan diberikan kesempatan 2 kali, hanya jika dia mendapat poin 6 atau dia melempar dadu dan angkanya 6. Setelah itu Bapak Ibu, permainan itu akan bermain terus Bapak Ibu. Jadi setiap permainan di setiap kelompok itu mereka bergantian. Jadi setiap anak harus punya kesempatan untuk bermain dan memberikan pendapat mereka. Nah, satu aturannya adalah jika pertanyaan yang sama sudah dijawab oleh kelompok lain, maka kelompok lain yang pionnya nanti ada pada kotak itu, kotak pertanyaan yang sama, tidak boleh lagi memberikan pendapat yang sama. Dia harus memberikan pendapat yang lain. Itulah sebabnya ketika diskusi, anak-anak itu tidak diberikan kesempatan untuk memberi lebih dari satu pendapat pada satu pertanyaan. Sehingga waktu mereka memberikan pendapat itu tidak mengulang pendapat dari kelompok yang lain. Ya. Bapak Ibu, setelah permainan ini, dalam permainan game ini, jangan lupa kita sebagai guru harus memberikan umpan balik yang berisi apresiasi terhadap aktivitas anak-anak kita dalam pembelajaran. Mungkin kegiatan ini tidak pas atau dinilai nilainya mungkin belum 100 ya Bapak Ibu menurut pendapat kita. Mungkin pendapat anak-anak itu dia punya kalimatnya, dia punya susunan kalimatnya, atau yang lainnya itu belum sesuai dengan aturan bahasa Inggris misalnya. Tetapi itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena yang kita perlukan adalah anak dia bisa menyampaikan pendapatnya dengan bahasanya sendiri. Komunikasinya sudah terjalin ketika apa yang disampaikan anak itu sudah bisa dipahami oleh kita dan juga teman-teman yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, setelah itu berikan kesempatan atau berikan ruang juga bagi anak untuk merefleksi pembelajaran mereka hari ini. Dengan refleksi anak, kita bisa tahu bahwa apakah yang kita harapkan dengan kegiatan pembelajaran di hari ini bisa tercapai. Berapa persenkah anak bisa menguasai materi kita di hari ini. Ya. Inilah hal yang saya lakukan Bapak Ibu dalam pembelajaran saya di sekolah dengan menerapkan pembelajaran dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru harus memperhatikan kodrati anak kita. Mereka ada dalam fase bermain. Mari kita masukkan permainan-permainan anak yang dekat dengan kehidupan mereka dalam pembelajaran kita. Sehingga pembelajaran kita lebih menyenangkan dan tidak membosankan anak-anak kita. Demikian penyampaian saya di malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih Selamat Ibu. malam. Selamat malam. Mohon screenshot-nya di Sabar, Ibu. Sudah ya Ibu. Iya. Ya, baik Bapak Ibu, guru hebat. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Demikian apa yang disampaikan oleh Ibu kita yang pertama tentang bagaimana beliau menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajarannya di sekolah. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah pengalaman dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang belum jelas mau ditanyakan, bisa pertanyaannya disiapkan. Selesai narasumber yang kedua, kita buka babak pertanyaan bagi ibu-ibu narasumber kita di malam ini.
Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Beliau adalah guru penggerak angkatan 1 sekaligus pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Maluku Tengah. Beliau akan berbagi pengalaman tentang praktek baik penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran pada SD Negeri 206 Kabupaten Maluku Tengah. Ibu Leonora Sahureka SPD, dengan hormat kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Nopi sebagai moderator di saat ini. Sebelum saya menyampaikan praktek baik yang saya lakukan sebagai seorang guru penggerak di Lembaga Pendidikan SD Negeri 206 Maluku Tengah, izinkanlah saya untuk menyapa Bapak Ketua Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah. Walaupun beliau telah meninggalkan ruangan ini, tapi saya tetap memberikan penghargaan kepada beliau atas motivasi bagi kami sehingga program webinar ini dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, saya menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ketua Penggerak, Komunitas Guru Penggerak, dalam hal ini Bapak Yosep Tetelepa yang selalu dan senantiasa juga memberikan ide-ide dan gagasan-gagasan yang baru agar webinar ini semuanya dapat terlaksana dengan baik. Dan tentu saja saya juga memberikan apresiasi yang luar biasa juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang di saat ini boleh meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami di saat ini. Untuk itu pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk memaparkan praktek baik yang selama ini saya boleh lakukan di lembaga pendidikan kami. Next, Pak Ocep. Pak Idham. Oh, Pak Idham, ya. Ya. Tujuan dari penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berpusat pada siswa. Ya, Ingarso Santulodo, Ingmadia, Mangunkuharso, dan Tuturi Andayani adalah 3 semboyan yang melekat pada diri kita sebagai seorang pendidik, di mana di depan kita menjadi teladan, menjadi contoh bagi siapa saja. Dan ketika kita berada di tengah-tengah, kita selalu memberikan motivasi bagi semua orang yang ada di sekitar kita, terutama bagi siswa-siswi kita. Dan ketika kita berada di belakang, kita selalu memberikan dorongan untuk memotivasi mereka agar mereka dapat mencapai tujuan masa depan yang mereka sendiri inginkan. Next, Pak. Untuk itulah, sebagai pendidik, kita mengibaratkan siswa-siswi kita seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Siswa itu diibaratkan sebagai biji jagung yang ditanam. Biji-biji jagung ditanam di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun bibit jagung adalah bibit yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Sebaiknya, meskipun bibit jagung yang disemai adalah bibit berkualitas baik, tetapi tumbuh di ladang yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tanpa perawatan dari Pak Tani, biji jagung itu mungkin tumbuh tapi tidak akan optimal. Next, Pak. Untuk itu, tugas kita sebagai seorang guru adalah, next, Pak. Bentar ya, Bu. Oke. Bentar. Ya. Untuk itu,
filosofis Ki Hajar Dewantara mengajak kita sebagai seorang guru untuk selalu menuntun peserta didik dalam pembelajaran, selalu belajar sesuai dengan kodrat Allah maupun kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik. Pembelajaran itu selalu berpusat pada siswa dan sebagai guru juga kita perlu berkolaborasi. Next, Pak. Pak Ilham. Halo, Pak Ilham. Oh ya, siap. Halo, halo. Di dalam filosofis pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah menuntun atau menghamba bagi seorang siswa. Bukan tugas guru menuntut, tapi menuntun. Ini dalam hal ini kita sebagai guru harus membimbing, mengarahkan, memotivasi, memberikan inspirasi serta menjadi teladan bagi peserta didik agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi selama ini di dalam proses pembelajaran saya memberikan kebebasan kepada siswa sebebas-bebasnya dalam proses pembelajaran agar mereka mampu untuk berekspresi bahkan mengeksplorasikan diri untuk mencapai suatu kebahagiaan. Di sini di dalam proses pembelajaran, saya biasanya membagikan peserta didik itu sesuai dengan minat, bakat, serta karakteristik mereka. Next, Pak. Ya, selanjutnya, agar pembelajaran itu lebih menyenangkan, semua proses pembelajaran itu selalu berpusat pada siswa. Di dalam hal ini kita harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Oleh sebab itu, kami dituntut sebagai guru untuk selalu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Agar proses pembelajaran itu dapat berpusat pada siswa dalam hal ini dalam pembelajaran yang kita harus mengedepankan keterlibatan siswa sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Untuk itu, ada pun tahapan-tahapan yang perlu kita siapkan dalam proses pembelajaran, terkhususnya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, agar merdeka belajar itu dapat terlaksana. Yang pertama, kita harus melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini dilakukan untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, kita harus melakukan tes gaya belajar untuk mengetahui profil belajar peserta didik, maka akan mempermudah guru dalam memfasilitasi peserta didik. Dan yang ketiga yaitu kita harus menyiapkan konten sesuai kebutuhan murid. Dalam proses pembelajaran biasanya saya menyiapkan konten berupa video, audio, game edukasi, serta benda-benda konkret yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti ini gambar situasi proses pembelajaran yang selama ini terjadi di dalam ruang kelas saya, yaitu kelas 4 SD Negeri 206 Maluku Tengah. Ini adalah gaya-gaya belajar siswa yang memangnya selama ini saya lakukan selama proses pembelajaran. Ada yang duduk saja di lantai, dan ini adalah pembagian-pembagian siswa sesuai dengan gaya belajar mereka, visual, auditory, maupun kinestetik. Tapi kita juga perlu mengetahui bahwa di dalam proses pembelajaran yang memerdekakan siswa ini tentunya ada banyak tantangan. Yang pertama yang menjadi tantangan bagi saya itu adalah kelas saya itu memangnya tidak bisa tenang. Untuk itu solusi yang saya dapatkan supaya kelas ini dapat tenang adalah saya mau melakukan kesepakatan kelas sebelum saya melakukan proses pembelajaran. Namun saya ingin bercerita sedikit sebelum saya ada di dalam guru penggerak ini, biasanya kesepakatan kelas itu saya lakukan 1 kali dalam setahun.
Tapi setelah ada dalam pendidikan guru penggerak dan menjadi guru penggerak, setiap proses pembelajaran itu dimulai, tetap saya melakukan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh siswa sendiri. Selanjutnya Pak Idam. Ya. Bukan Pak Idam, lain. Ya, selanjutnya pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Di sini saya biasanya di dalam proses pembelajaran itu ketika saya sudah boleh memetakan siswa, dan ini adalah proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan sebagai seorang guru penggerak di kelas saya. Mungkin saya ingin berbagi sedikit cerita tentang pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Ini merupakan sebuah tantangan bagi saya di mana saya mendapat WA dari orang tua agar melarang anak untuk tidak boleh bermain HP. Dan ini merupakan sebuah tantangan bagi saya sebagai seorang guru. Dan saya menjawab orang tua bahwa ini adalah sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itu saya berusaha untuk belajar game edukasi untuk menjawab tantangan itu. Oleh sebab itu semua tugas yang biasanya saya lakukan di sekolah itu saya biasanya melakukan berupa game atau quiz supaya anak itu dia merasa senang, aman dan menyenangkan. Kemarin juga ketika anak siswa-siswi saya bermain lato-lato di kelas juga, dan saya juga sengaja untuk melakukannya di dalam proses pembelajaran, terkhususnya dalam proses pembelajaran matematika. Mohon maaf saya tidak menampilkan gambarnya di sini. Di situ saya boleh menyuruh siswa-siswa saya untuk menghitung berapa ketukan yang mereka mainkan saat bermain lato-lato. Setelah itu saya menggabungkan bunyi si A dan si B, baru saya lakukan dalam bentuk perkalian seperti itu. Ketika guru melarang mereka untuk permainan lato-lato, dan saya boleh menjawab kepada teman-teman saya bahwa apapun yang siswa bawa ke sekolah, guru harus berkreatif untuk menjawab kebutuhan. Karena itu merupakan kebutuhan anak. Ketika mereka senang, maka pasti kita akan bahagia. Seperti itu. Selanjutnya, ketika saya boleh belajar sesuai dengan perkembangan zaman, maka ini adalah hasil yang dicapai oleh siswa-siswi saya. Ini adalah game yang saya sengaja berikan kepada mereka, dan puji Tuhan hasil mereka memang sangat-sangat memuaskan. Ya, selanjutnya Pak Idam. Nah, selain itu kami sebagai guru juga selalu berkolaborasi. Kolaborasi merupakan suatu bentuk interaksi, diskusi, atau kerjasama yang berhubungan dengan individu atau kelompok. Biasanya setelah selesai pembelajaran ataupun dalam waktu istirahat, biasanya kita berkolaborasi bersama-sama dengan teman sejawat untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh siswa-siswi, oleh guru proses pembelajaran. Pembiasaan budaya positif tentang anti perundungan di sekolah, supaya sekolah kita sebagai sekolah penggerak juga dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan.